Selamat hari Minggu umat terkasih yang ada di rumah. Tema ibadah hari ini adalah I will follow him. Dengan pelayan firman Pendeta Daud Cevi Naibaho, pada hari ini kita akan menggunakan liturgi intergenerasional di mana semua anggota keluarga di rumah akan beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Marilah kita bermazmur bagi Allah yang kasih setianya melingkupi kehidupan kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Mari kita naikkan pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kebaktian pada hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Menyertai juga. Puji syukur kita dapat beribadah kembali meskipun ibadah online. Saya berharap kita semua tetap bersukacita. Adik-adik dapat beribadah bersama dengan kakak, adik, papa, mama, opa, oma, dan semua yang ada di rumah. Tema kebaktian hari ini, I will follow him. Siapa ya di sini yang mau mengikut Yesus? Boleh angkat tangan? Adik-adik, bagaimana ya caranya mengikut Yesus? Kakak akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 15a. Demikian, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ternyata untuk mengikut Yesus kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Apa saja perbuatan jahat yang harus kita jauhi dan apa saja perbuatan baik yang harus kita lakukan, nanti pendeta akan menjelaskannya untuk kita semua. Bersama kakak, adik, papa, mama, opa, oma, dan semua orang yang ada di rumah, kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik sekalian, gambar di atas mengisahkan percakapan antara Tuhan Yesus dan orang yang disalib bersama dengan Yesus. Ia meminta kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Tuhan Yesus mau membuka hatinya bagi pendosa yang disalib di sebelahnya. Demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus mau mengampuni setiap orang yang datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita di hadapannya di dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
berita anugerah. Bapak, Ibu, teman-teman dan adik-adik, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 8. Sebab Tuhan baik dan adil, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Tuhan bersertamu. dan besertamu juga. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita meminta agar Tuhan memampukan kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Marilah kita memulainya dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kami persilakan. Yesus Tuhanku,
Bapak Ibu, juga anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian kata Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dino. Kalian apa kabarnya? Dino berharap kalian sehat-sehat ya. Oh iya, Dino baru aja jalan pagi sama papa dan mama Dino. Kalian udah olahraga belum? Sekarang Dino mau bersiap-siap, mau mengikuti ibadah online di GKI Kepaduri bersama keluarga Dino. Halo Neri, Halo juga. kamu dari mana? Aku disuruh mama ke warung beli kuota. Loh, kamu kok nggak pakai masker sih? Males ah, ribet pakai masker. Meski ribet, tapi kan ini buat kesehatan kamu juga. Teman-teman di rumah, kalau keluar rumah harus pakai masker ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Terserah kamu deh. Ner, kok wajah kamu bete gitu sih? Hari ini kan hari Minggu. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Aku tuh hari ini gak ibadah. Gak seru soalnya ibadahnya. Gak bisa ketemu teman-teman. Mendingan main game. Ya, namanya juga lagi pandemi. Kita semua tidak boleh ngumpul-ngumpul dulu. Jadi ibadah juga di rumah, Ner.
Pokoknya gak seru deh ibadah di rumah. Tapi kalau sekolah di rumah itu baru seru Dino. Loh, seru kenapa, Ner? Nih aku kasih tahu ya, kalau sekolah online kan cuma sebentar. Terus aku bilang aja sama Miss kalau sinyalnya gak bagus. Jadi kamera zoomnya aku matiin. Terus aku bisa main-main deh di rumah. Satu lagi nih ya, kalau ada tugas, kalau ada ulangan, aku minta tolong kakakku yang kerjain soal-soalnya. Hehehe. Tahu nggak? Nilai aku jadi bagus. Aku dapat 80, 90, 100. Ih, itu mah namanya curang, Ner. Nggak apalah curang. Yang penting nilai aku kan bagus. Tapi kan, Ner, perbuatan kamu itu curang. Dosa loh. Aduh, Dino, sok suci banget sih kamu. Coba lihat diri kamu, karena kamu terlalu jujur. Nilai ujian matematika kamu cuma 70. Makanya jadi orang jangan jujur-jujur banget. Udah dulu ya, aku mau pulang. Aku mau main game online. Selamat beribadah, Dino. Ih, kok Neri begitu ya? Dikasih tahu malah ngeyel. Malah bilang aku so suci lagi. Halo Dino, lagi ngapain kamu? Ayo pulang ke rumah. Kan mau ibadah online, ibadah intergenerasional bareng papa, mama, opa, oma, kakak dan adik di rumah. Aku lagi sedih, Pak. Sedih? Kenapa kamu sedih? Begini, Pak. Tadi aku tuh ketemu Neri. Terus aku ingetin dia untuk pakai masker. Tapi dia nggak mau. Katanya ribet. Terus aku ajakin ibadah online. Neri malah bilang mau main game online aja. Satu lagi nih Pak Pendeta. Tadi dia bilang aku so suci loh. Sok suci? Kenapa Neri bilang kamu sok suci? Ya karena aku tidak mau berbuat curang saat sekolah online. Berbuat curang? Curang bagaimana? Begini Pak, tadi Neri cerita kalau sekolah online itu dia matiin kameranya. Dia bilang ke Miss-nya kalau sinyal di rumahnya tuh nggak bagus. Tahu-taunya dia malah main-main di rumah. Itu kan namanya bohong ya Pak. Terus kalau ada tugas sama ulangan, dia minta kakaknya yang ngerjain. Makanya nilainya bisa dapat 80, 90, 100. Sementara aku udah belajar sungguh-sungguh tengah malam, capek-capek, ngerjain tugas dengan jujur. Nilaiku malah 70 Pak. Kalau aku pikir-pikir, mendingan besok-besok pakai cara Neri aja ya. Aku nanti minta mamaku aja yang kerjain tugas-tugasku Pak. Dino dan adik-adik di rumah, satu kali Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dino, kamu mau jadi pengikut Tuhan Yesus tidak? Mau nggak? Mau Pak. Mau. Kalau mau, 3 syaratnya tadi. Apa aja tadi? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kita lihat satu-satu ya, Dino dan juga adik-adik papa mama di rumah. Yang pertama, menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri?
Menyangkal diri itu menolak perbuatan yang tidak benar, menolak perbuatan yang jahat. Apa aja perbuatan yang tidak benar? Tadi kalau kita dengar dari kisahnya Dino sama Neri melakukan yang nggak benar. Tidak mau ibadah online. Lalu ketika sekolah online di rumah, Neri bilangnya sinyalnya gimana? Kurang bagus ya? Sinyalnya kurang bagus, padahal bohong. Tapi setelah itu Neri mematikan kamera dan main-main di rumah. Terus yang berikutnya lagi, ketika dapat soal, ketika dapat ulangan dari Miss di sekolah, Neri minta kakaknya yang mengerjakan soal-soal. Nilainya jadi bagus, 80, 90, 100. Tapi itu curang ya adik-adik ya. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Adik-adik di rumah? Nggak boleh, itu namanya perbuatan curang. Jadi kalau adik-adik Dino mau jadi pengikut Tuhan Yesus, harus menolak perbuatan yang tidak benar. Jangan ikut-ikutan dengan teman. Kalau temannya salah, kita jangan ikut-ikutan. Dengerin nasihat papa, dengerin nasihat mama, dengerin nasihat opa, oma, dan guru kita yang ada di sekolah. Sebab Tuhan memakai mereka untuk membentuk kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik. Nah, papa mama di rumah juga kalau anak-anaknya sekolah online, terus anak-anaknya minta, "Pa, Ma, kerjain dong soalnya." Papa mama juga harus berani untuk menyangkal diri. Tidak boleh dibantu, apalagi yang mengerjakan langsung. Supaya anaknya dapat nilai 100, udah deh saya kerjain deh. Kan miss-nya juga nggak tahu, gurunya nggak tahu. Kita belajar hari ini, kita menyangkal diri, menolak yang tidak baik, menolak yang tidak benar. Nah, papa mama yang di rumah, di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi, kita juga saat ini mengalami banyak situasi yang tidak mengenakan. Situasi ekonomi yang membuat kita juga ekonomi yang memburuk, membuat kita akhirnya jadi stres, dan pada akhirnya di rumah kita bawaannya marah-marah. Anak lagi sekolah online nanya, "Pa, Ma, gimana nih?" "Aduh, kamu nih kok nggak ngerti." Akhirnya kita kadang-kala mengeluarkan kata-kata yang nggak benar, kata-kata yang kasar, mungkin kita juga melakukan tindakan KDRT. Katanya semenjak pandemi ini, Bapak Ibu ada banyak tindakan KDRT. Bagaimana kita menyangkal diri? Kita menolak sesuatu yang jahat. Kita mau melakukan yang baik, minta kesabaran dari Tuhan. Katanya sekarang ini juga Bapak Ibu ada banyak kasus perceraian. Kasus perceraian meningkat karena pandemi, karena ada banyak masalah, khususnya masalah ekonomi. Nah, hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau belajar untuk menyangkal diri, menolak yang jahat, dan melakukan yang baik di situasi pandemi ini. Lalu yang kedua, apa tadi Dino yang kedua? Bawa salib. Bawa salib. Bawa salib, memikul salib. Apa sih artinya memikul salib? Dino tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak usah jawab, nggak apa-apa kok. Oh nggak tahu ya, memikul salib. Adik-adik, salib itu lambang apa sih? Ketika Yesus disalib itu enak nggak sih Yesus disalib? Enggak ya, sakit. Yesus ketika disalib itu sakit, dicambuk. Yesus kemudian disiksa, lan dipaku di kayu salib. Artinya apa? Salib itu lambang penderitaan. Kenapa Yesus menderita? Kenapa Yesus disalib? Karena Yesus taat kepada perintah Sang Bapa. Ketika adik-adik di rumah taat kepada Bapa di sorga, mengikuti perintah Tuhan Yesus, melakukan yang benar, kadangkala kita menderita juga. Sama seperti Dino tadi. Ketika Dino ngajakin sekolah online, ibadah online, kalau di sekolah nggak boleh curang, sekolah online, Dino malah dikatain ya sama Neri, apa tadi? Dibilang apa? Sok suci, malah diejek. Malah mungkin dimusuhi. Itulah arti memikul salib. Dino harus siap-siap juga. Kalau kita melakukan perbuatan baik, mengikut Tuhan Yesus, ternyata ada orang yang gak suka sama kita. Bahkan memusuhi kita, bahkan membenci kita. Oleh karena itu, kita juga mau belajar pada hari ini, buat teman-teman remaja, teman-teman yang dalam pergaulan, misalkan teman-temannya itu semuanya merokok. Kita nggak merokok, lalu kita ditawarin, merokok yuk, dan kita nggak mau. Akhirnya apa?
kita dimusuhi. Ah, kamu sok suci, gak mau ikut-ikutan ngerokok bareng kami. Mungkin kita akan dijauhi. Tapi ketika kita dijauhi, ketika kita dibenci karena kita melakukan perintah Tuhan, itu artinya memikul salib. Lalu yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya mengikuti Yesus, mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus, dan kita mau terus melakukannya. Mungkin kita nanti jatuh, mungkin kita melakukan dosa, tapi kita harus semangat untuk move on. Kita mau kembali lagi ke jalan yang benar, dan aku mau mengikut Yesus. Ada lagunya tuh ya. Ikut Tuhan Yesus. Adik-adik tahu lagunya? Dino tahu lagunya? Ya kita nyanyi ya. Kita nyanyi, minta Koko Mardi. Ya lagunya, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ya kita tahu ya lagunya, kita nyanyi bareng-bareng. Yang di rumah juga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah di bagian refrennya, kita ulangi ya Kamardi ya, ada gerakannya. Dino ikutin juga ya, bisa ikutin? Ya Oke, bagian Pak. refrennya saja. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya Dino dan juga adik-adik di rumah, kemanapun Tuhan Yesus kita mau mengikutnya. Tentu jalan yang kita tempuh, jalan yang benar. Jalan yang benar, nah hari ini kita mau belajar. Nanti saat teman-teman kembali dalam rutinitas, dalam sekolah online, ingat lagi cerita Tuhan Yesus tadi. Supaya apa? Supaya kita tidak mau tergoda ketika kita mau mengerjakan soal. Minta papa mama deh, atau papa mamanya, udah sini papa yang ngerjain biar dapat 100. Tapi ketika mengingat firman Tuhan hari ini, kita katakan tidak. Lebih baik dapat nilai 70 Dino, daripada dapat 100 tapi curang. Kita mau belajar ketika anak-anak remaja bersama dengan gengnya, bersama dengan teman-teman nongkrongnya melakukan yang gak benar, kita berani katakan tidak. Dan ketika papa mama dalam situasi pandemi ini mengalami situasi yang sulit, perekonomian yang terganggu juga, pemasukan yang menurun, kita mau belajar untuk lebih sabar, mengendalikan diri kita, tidak lekas marah, dan kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa sih kita harus menyangkal diri? Kenapa kita harus memikul salib? Kenapa kita harus mengikut Yesus? Kira-kira kenapa Dino? Tahu nggak? Kamu mah nggak tahu terus. Iya nih. Nggak tahu beneran? Oh nggak tahu. Nih Pak Pendeta mau tunjukin buat Dino nih. Kenapa sih kita harus menyangkal diri? Kita harus memikul salib dan mengikut Yesus. Nih anak-anak, adik-adik di rumah, ya siapin kertasnya, ya kertas A4 boleh. Pak Pendeta mau bikin apa ya? Ya kita lipat ya.
Setelah ke sini, kita lipat lagi. Sudah? Kalau sudah, kita lipat begini. Sudah? Nah, kita lipat lagi seperti ini. Kalau sudah, kita robek. Apa ya? Kenapa ya kita harus menyangkal diri? Kenapa kita harus memikul salib? Kenapa harus mengikuti Yesus? Kenapa harus jadi anak yang baik? Gak boleh nyontek, gak boleh musuhin orang, gak boleh ngebully. Kenapa ya? Kenapa Dino? Nih kita buka ya. Eng. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka kita harus memakai kehidupan kita untuk hal-hal yang benar. Untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya Dino ya, jadi nggak usah ikut-ikutan ya. Kalau Neri nanti menyontek atau mungkin nanti Neri minta papa mamahnya, kakaknya ngerjain soal-soal, biarin aja ya. Ya, atau mungkin nanti Dino boleh nasehatin, Neri nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus jadi anak yang baik. Bisa gitu, Din? No? Bisa Pak, makasih Bisa ya? Pak. Bisa ya. Nih Dino, buat Dino nih. Ya salibnya. Nanti adik-adik kalau udah bikin salibnya bisa diwarnain sama papa mama di rumah. Nanti adik-adik bisa tempel di kamar, mengingatkan kita setiap hari kenapa kita harus jadi anak baik. Kita harus mengikut Tuhan karena Yesus sudah mati untuk kita dan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam buat papa mama ya Dino ya. Selamat beribadah ya Dino ya. Iya Ya, Pak. Tuhan berkati. Boleh sapa teman-teman di rumah nggak Dino? Ya teman-teman, jangan lupa ya. Jangan lupa apa? Firman Tuhan hari ini. Jangan lupa firman Tuhan hari ini. Bye-bye dulu dong, bye-bye. 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 Wih, kiss bye ya. Oke, anak-anak, papa mama dan opa oma di rumah, selamat mengikut Tuhan Yesus. Tidak mudah, tapi mari kita berjuang untuk terus setia karena Yesus sudah setia kepada kita. We follow him, we will follow him. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Away from my love, I love him, and where he goes I follow, and yet I always love him, I love him, and where he goes I follow, I know I always love him, I love him, and where he goes I follow. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Opa Oma, Bapak Ibu, dan juga teman-teman, adik-adik terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Mampukanlah kami Bapa supaya kami di tengah-tengah cobaan yang kami hadapi, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi, kami boleh tetap menjadi pengikut Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Meskipun kami dimusuhi, meskipun kami dibenci, mampukanlah kami Bapa untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami saat ini berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka sehingga segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi ini boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Kepaduri, dan mungkin ada banyak program yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka di gereja ini, tapi dilakukan secara online. Tuhan juga yang boleh memberkati. Mulai dari kegiatan anak-anak sampai lansia, Tuhan yang boleh memberkati. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa untuk Poliklinik Umum GKI Kepaduri yang sudah mulai beroperasi sejak awal Agustus. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati para petugas kesehatan dan mereka boleh diberikan kesehatan. Kami juga saat ini berdoa untuk papa mama kami dalam pekerjaan usaha yang dilakukannya. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati sehingga apa yang dilakukan oleh papa mama kami boleh mendatangkan berkat. Ajarlah kami Bapa sebagai keluarga untuk kami boleh senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga saat ini teringat ya Bapa untuk saudara kami yang sakit. Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yaya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, dan Ibu Isnarti Hananto. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pergumulan fisik yang mereka hadapi. Dan biarlah ketika mereka harus memikul salib, penderitaan yang mereka hadapi, kekuatan dari Tuhan boleh menopang mereka. Kami juga saat ini teringat untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Meno Karl Engel, Lidiawati Rusli, Bapak Zil Jess Lawrence, Ibu Joan Natawijaya, Ibu Dina Widoyo, Bapak Setiadi Utoyo, Ibu Riawati Susanto, Ibu Nani Mariana, Ibu Hirawati Teja Saputra, Ibu Susan Martana,
Anastasia Panggabean, Ibu Yap Chin Giok, Ibu Asmini Hastuti, Ibu Venesia Rianka Sutrisno, Ferinsia Rianka Sutrisno, Ibu Elizabeth Imanda, Bapak Agus Prayitno, Ilka Fidelia Hardianto, Ibu Dwi Agustini, Bapak Roy Riandi Rehman, Jack Wilson Siktimu, Ibu Ong Lianio, Bapak Roni Haryono, Penatua Riki Gunadi, Jonathan Wijaya, Bapak Samuel Agus Rianto Tansil, dan Abdul Muhammad. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin setia kepada Tuhan, biarlah mereka boleh senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh rencana-rencana kami, seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan boleh menyertai, sehingga apa yang kami lakukan adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831055444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 52 ayat 11 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, "Di sini aku bawa Tuhan."
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, kami mohon ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, keluarga-keluarga Kepaduri yang ada di rumah masing-masing, ibadah kita hampir selesai, namun tugas kita belum selesai. Marilah kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Kita berjuang untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Mari kita berjalan dengan Yesus, Juru Selamat kita. Kita naikkan pujian, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, nanti bagian refrain, ikutin kakak-kakak yang akan memandu gerakannya. Pas bagian ikut Tuhan Yesus, kita pakai gerakan. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang Bersama-sama kita katakan, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah Tritunggal. yang kasih setianya selama-lamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertaimu dan memampukanmu untuk melakukan hal-hal yang baik.